banyak ahli mencoba menjelaskan, wah ini soal ideologi soalnya. Ternyata lebih disebabkan istrinya berantem, istri-istrinya. Akhirnya. Itu yang kritik-kritik bansos partai wong cilik pula kemarin ya. Ya ini dan bansos itu instrumen wong cilik ya Mas ya. Iya, sementara yang ngeritik malahan partai wong cilik kan. Iya. Anak dan cucu dan sebagainya ya. Tapi kan yang kita dengar, nggak tahu kalian udah dengar belum? Yang saya dengar paling nggak udah ketemu mereka ya. Siapa? Prabowo dengan Ibu Mega ya. Oh BM tadi bilangnya ini ada jokes lama. Iya kan jokes lama ini Bos. Kalau PSI boker duduk, PKI boker itu. Dulu enak banget Bos. Jongkok. Coba lihat. PKI. Kamu PKI. Ini beri aja ya. Iya. Jadi kita udah masuk. Bantuan juga Mas BM ini. Jadi gitu Mas, cara membedakan. Ya itu joke di antara mereka lah. Karena kan mereka akhirnya juga, ya kan lucu ya. Kalau kita lihat sejarah mulanya komunis di Indonesia, pertama munculnya dari Syarikat Islam kan. Iya. Karena sama-sama sosialis. Nah, lalu dia ya karena sama-sama dia banyak di Pesindo kan. Gabungnya sama PSI ya. Joknya akhirnya yang membedakan ya Tan Malaka lah kan. Tan Malaka Veksinya Tan Malaka PSI kan, tapi beolnya jongkok apa? Oh, dia bisa, dia sambil berenang pun bisa dia. Beol sambil berenang. Gua enggak bisa, gua paling enggak pipis sambil berenang. Beol sambil berenang pun. Lu gimana, Dit? Loh, gua duduk Duduk jongkok bisa nggak? Bisa, cuma disarankan tidak. Iya. Kalau gua masalah postur tubuh aja. Tapi dulu kan kita pernah hidup dalam fase kos-kosan kan, ya nggak? Mau nggak mau jongkok. Ya. Kalau Tan Malaka tuh bayangin anak buahnya kan sehari raya diculik sebagai Perdana Menteri kan. Nggak, tapi ini pertanyaan yang simpel ya. Emang dulu orang baik di level yang priai tapi pribumi, ya PSI itulah intelek itu. Emang di rumahnya itu udah klosetnya itu jambannya emang nggak jongkok Mas. Ini karena kita baru habis World Water Forum ya. Iya, ini baru sanitasi. air sanitasi. Kita tahu kan carangan berapa jarak ideal antara jamban septic tank dengan sumber air di rumah. Iya. Ya zaman itu kan mereka kan didikan ikut sekolah Belanda kan, kebanyakan orang PSI itu kan. Jadi ya ke Belanda-Belandaan lah. Bahkan Syahrir kan istri pertamanya orang Belanda. Kalau jokesnya ini apa namanya? Kalau orang kota sholat berarti Masyumi. Orang desa sholat berarti NU. Ya, orang kota nggak sholat berarti PSI. Orang desa nggak sholat berarti PKI atau PKI itu kan. Kalau itu kan pernah kita dengar nih yang joke soal boker ini baru kita dengar ini Mas. Iya, itu yang tahu kan ada orang kepercayaannya Tan Malaka, anaknya siapa namanya? Anaknya Agus Salim. Siapa sih namanya bapaknya Ibong? Oh ini Johan Sahrusa. Dia kan orang lapangan itu. Ya dia yang bisa sangat mengenali lah mana itu yang. Kalau itu pasti boker duduk itu. Iyalah pasti. Sebagai direngkut PSI ini kan. Iya. Kawan kita. Tapi dia senior kita siapa? Justru dia itu Sahrusa itu PSI yang untuk mengcounter komunis. Oh. Jadi dia yang grassroots bergaul yang melawan komunis di level grassroots. Berarti ini dong timnya Amir Syarifuddin ya? Siapa? Ya. Siapa yang akhirnya dihukum mati? Kan lu Subardio. Enggak, kalau apa namanya? Ya Amir Syarifuddin dihukum mati sama Madiun kan. Iya kan? Itu kan eksponen PSI kan dua tuh. Iya. Syahrir sama Amir. Mas, dari kita lihat peta elit sekarang ini kira-kira siapa yang boker? Siapa yang jongkok siapa? Tapi kan leluhurnya bisa ditres tuh. Yang lucu kan kemarin Mega kan di pidato rakernya dibilang, "Aduh, siapa yang turun ke bawah?" Nah, kan yang udah salon ini ya. Terus dia membanggakan Bung Karno kan masih bisa ke
ke kaki 5 masuk ke gerbong-gerbong tempat gelandangan dan duduk di situ. Bung Karno tuh belusukan juga ya dulu berarti? Sangat belusukan. Cuma nggak ada TV sama medsos aja waktu itu. Nggak didukung oleh alutsista Budi Adiputro yang ikut Jokowi kemana-mana ini kan dulu kan. Angkat dulu Pak. Iya. Basis ininya apa namanya bagi-bagi bansos gitu-gitu juga nggak? Bung Karno. Kayaknya enggak, pernah kan ada joke-nya yang apa? Satu saat Bung Karno datang ke salah satu pengusaha yang suka bantu. Dia bilang nggak punya uang lah gitu. Terus dasar ini orang awak juga kan. Dia bilang, udahlah kasih aja PC kamu. Saya mau lelang. Banyak yang mau beli dengan harga mahal. Sudah kasih uangnya akhirnya berhasil kan. Saya lelang 3 PC loh. Loh saya kan cuma kasih 1. Ya saya bilang aja ini PC Bung Karno juga katanya. Orang itu mana tahu kan. Tapi maksud aku itu kan menunjukkan bagaimana popularitas itu dan ternyata uang itu dipakai untuk bantu anak yatim apa-apa gitu loh. Ya itu untuk bansos itu. Jadi kalau Jokowi menganggap itu bagian dari meniru Bung Karno bagi-bagi bansos itu, cuman setahu aku belum pernah sih Bung Karno bagi-baginya di depan istana kayaknya ya. Ya kemarin bukan di depan istana. Waktu Rakernas PDI, Pak Jokowi kan nggak diundang. Di hari yang sama dia bagi-bagi bansos di pelata halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Jogja, Mas. Jadi bukan di depan lagi tuh. Di halaman udah bagi-bagi bansosnya. Gimana? Mas Bambang menginterpretasikannya, membacanya gimana tuh? Di saat Rakernas. Karena kan gini Mas, dibilangnya kan gini, Rakernas ini kan acara internal. Tapi ternyata pas dilihat pas Rakernas banyak orang-orang luar, teman kita Mujab aja datang. Robi Muhammad datang ya kan? Ya ini kan gimana ya, antara PDIP atau partainya Mega kan jadi satu. Kalau Meganya berantem sama seseorang, ini kan bukan yang pertama kali kan, waktu dengan SBY dulu sama juga kan. Pak SBY mungkin sampai sekarang nggak akan pernah diundang oleh PDIP gitu. Selama ada Bu Mega. Jadi ya kalau menurut saya persoalan-persoalan hubungan antar personal ini memang kondisi kita sekarang ya sangat ya begitulah masih. Kalau personalnya nggak baperan sih nggak ada masalah ya. Nah justru menurut saya di sini kan yang bedanya itu kalau Jokowi kan nggak baperan kan, dia ada berantem persaingan sama Prabowonya malah ditarik gitu. Karena ada keperluan pragmatis saja yang kemarin disebut tiraker kan. Karena bokernya jongkok. Prabowo bokernya jongkok nggak? Karena tentara harus boker jongkok. Harus bisa. Gimana cara? Mas tapi dalam sejarah kita itu ini kan problem personal yang jadi problem institusi. Kita ketemu beberapa politisi lah beberapa waktu lalu. Ada juga yang masalah personal jadi problem institusi. Oh memang ya. Dari dulu kalau dulu tuh tradisinya kayak gitu juga nggak sama karena atau kita orang kan dulu lebih bijak memisahkan ini. Ya tergantung orangnya sih. Karena ada orang yang kayak siapa dulu ketua Masyumi itu. Nasir. Biasanya kalau yang mereka yang pendidikannya bagus sih udah biasa berdebat, itu nggak ada masalah gitu loh, berdebat kenceng di acara debat, habis gitu mereka ngopi pergi berdua ya. Tapi ada beberapa kasus yang karena personal, saya ingat contohnya Jenderal Nasution dulu. Dia punya orang kepercayaan, Jenderal siapa namanya, kepala intelijennya tuh. Tadinya deket, terus akhirnya malah pecah, musuhan. Banyak ahli mencoba menjelaskan, wah ini soal ideologi soalnya. Ternyata lebih disebabkan istrinya berantem, istri-istrinya. Akhirnya Jenderal Nasution gitu Mas. Iya, tapi itu ternyata sama orang kepercayaannya ya. Iya, orang ya kemana-mana ini orang berdua terus biasanya. Iya. Gara-gara istri mereka berantem pecah. Dan akhirnya jadi problem institusi. Iya, jadi problem institusi. Apa akibatnya problem institusinya gimana Mas yang? Ini ya lanjut Mas. Sama seperti ini. Bahkan ada lagi satu masalah yang menurut saya adalah
personal ya. Waktu itu ada yang namanya seandainya Bung Karno tidak mengangkat si jenderal ini jadi kepala staf angkatan darat, siapa sih namanya jenderal? Siapa? Yani. Orang enggak, bukan Yani meninggal. Pranoto. Seandainya bukan Pranoto yang diangkat jadi KSAD, mungkin Pak Harto nggak berontak terhadap Bung Karno. Soalnya Pranoto itu kan dulu sempat menjadi orang kepercayaannya Nasution yang kemudian membuat Pak Harto dipecat sebagai Pangdam. Di Ponorogo. Waktu itu Jenderal Pranoto adalah karena dianggap nyelundup. Karena ya dia kasdamnya kan. Karena dituduh nyelundup lah. Itu kayaknya marah sekali. Nah, dendam ya. Sehingga sampai ada cerita dan mereka dari berbagai sehingga ada cerita kemudian Pak Harto tuh menuduh waktu Tommy Soeharto sunat itu kan dia bikin kenduri lah gitu besok. Pada saat acara dijalankan, latihan sirine serangan serangan udara berbunyi sehingga pesta itu harus bubar karena harus mati lampu kan segala macam. Nah, Soeharto itu menuduh ini kerjaannya Pranoto gitu. Jadi dan ketika dia naik kan Jenderal Pranoto ini dipenjara tanpa diadili untuk waktu cukup lama. Iya. Aku baru baca part bukunya. Iya, ada bukunya. Almarhum Salim Said ya Mas ya beberapa waktu lalu. Yang menjelaskan kenapa akhirnya orang seperti Sarwo Edi Wibowo yang sangat dipercaya sama Soeharto dan pembasmi PKI paling paten waktu itu akhirnya dimusuhi dan ditendang. Karena salah satunya katanya Soeharto tersinggung ketika mereka sama-sama ingin ke Bogor menghadap Bung Karno. Nah, Pak Harto lewat jalur darat, Sarwo Edi ternyata ketemu sama perwira angkatan udara dan diajak naik helikopter bareng. Karena sama-sama waktu itu seangkatan apa gimana CS lah. Akhirnya Sarwo Edi tiba dulu di Istana Bogor dan di sana dia ketemu sama Bung Karno, bertemu Bung Karno dan ternyata begitu Soeharto datang, dia lihat loh Sarwo Edi udah dari dalam nih. Langsung trust issue katanya. Dia takut ikut sama pihak sana kan. Iya, dari problem personal jadi problem institusi. Dan juga jangan salah loh, Pak Sarwo Edi itu kenapa bergerak itu sebetulnya Pak Sarwo Edi sendiri kan bukan RPK. Tapi dia itu orang kepercayaannya Ahmad Yani di Diponegoro. Dan sebagai sesama orang Ponorogo. Dan dia diangkat karena ketika itu komandan RPK-nya Pak Mung itu menghadapi pemberontakan Pak Beni dan kawan-kawan yang marah karena Pak Mung tuh mau merasionalkan RPK, lalu orang-orang yang cacat dikeluarin. Nah, salah satu orang yang cacat tuh namanya Mayor Agus Pranoto. Dia tuh kakinya diamputasi karena waktu terjun di Irian dia ketangkep. Dia ketembak, akhirnya ketangkep. Tapi sebenarnya dia legend lah. Dia yang membuat yang lain nggak ketangkep karena dia udah ketembak kakinya. Dia bilang, udah saya hantem mereka supaya kalian bisa lolos lah. Nah, kemudian dia ditangkep karena ketembak, terus akhirnya kakinya diamputasi. Nah, Pak Beni marah sekali, kok orang yang pahlawan kayak gini malah dikeluarin dari RPK. Ribut-ribut karena Beninya walaupun mayor juga legendaris. Akhirnya Yani mutusin dua-duanya dikeluarin. Beninya dikeluarin ke Kostrad, Pak Mungnya dijadiin Pangdam di Kalimantan. Nah, untuk gantinya dimasukinnya si Sarwo Edi ini dianggap orang luar yang mungkin nggak terlibat dalam konflik perpecahan ini. Personal issue lagi ya? Personal issue lagi. Jadi sejarah kita penuh lah dengan personal, termasuk berantemnya Bung Karno sama Bung Hatta kan. Mungkin itu salah. Ya ketika pecah ya dua dan akhirnya mundur. Mungkin apa Mas waktu itu problemnya apa sih Bung Karno dan Bung Hatta? Ya kok banyak sih masalahnya, tapi yang utama emang karakternya beda ya. Yang satu kan pengen rapi, administratur.
Yang satu kan dibilangnya solidarity maker, soal admin ini nggak penting lah. Kelamaan Akhirnya nggak tahan. ini. Hah? Kelamaan kau ngumpul-ngumpulin kwitansi. Iya. Hantam dulu Dinda kan. Harus good governance kan. Harus good government. Iya. Tapi menurut aku mungkin Bung Karno itu apa ya? Kualitas leadershipnya turun tuh gara-gara pecah sama Bung Bung Hatta. Hatta sehingga nggak imbang ya. Bukan pecah sama Syahrir. Enggak lah, kalau sama Syahrir kan sama lah sama Bung Karno, dia solidarity maker juga lah. Di kalangannya. Nah kalau kita lihat Mas, dalam kerangka politik hari ini gitu ya, hubungan-hubungan personal yang kemudian menjadi institusional ini ternyata juga tidak banyak berubah kan ketika negara udah menjadi makin modern, makin tapi gini, Sama aja ya. sama aja, tapi gini, negara tetap, kenapa negara masih tetap bisa berjalan seperti halnya normal aja di kita, meskipun kalau kita lihat di apa namanya di Middle East gitu misalnya, ada 2 jenderal yang bersekutu, yang satu di backup asing, akhirnya mereka pecah, negaranya perang saudara. Kita nih Betul, dan saling bunuh-membunuh di situ ya. iya, kita Bu Mega sama SBY, Pak SBY habis Ribut. negara berjalan apa adanya aja. Meskipun ributnya panjang ya. Panjang sampai hari ini Pak Jokowi. Karena menurut saya gini ya, hubungan personal itu emang nggak khas Indonesia. Aku mau cerita satu Jajan bagian Asian value juga dari sejarah kita ya, yang aneh sebenarnya. Jadi tahun 50-an itu kan di Amerika sendiri ada perpecahan antara direktur CIA-nya dan Deplu-nya itu kakak adik kan, Dulles. Iya. Ya. Alan Sama dan John. Pentagon gitu loh. Nah, ini kan masuk ke perang dingin. Nah, Kemlu-nya itu, The Dulles ini kan dilobi oleh Belanda bahwa itu Bung Karno tuh komunis, jadi harus dilawan gitu. Sementara yang Pentagon ini, mereka kan dapat laporan dari Duta besar. duta besar dan juga Athannya apa segala, terus kan mereka juga melatih ratusan perwira Indonesia. Jadi mereka tahu perwira-perwira ini anti komunis gitu. Jadi nggak mungkin Ahmad Yani gitu misalnya yang deket banget sama Bung Karno tuh sangat anti komunis gitu, makanya jadi target dari komunis. Itu yang disebut our local army friend. Nah, tapi mereka sendiri tuh ya Dulles ini hubungannya akhirnya waktu terjadi PRRI Permesta, CIA putuskan dukung itu. Ya kirim uang, ya termasuk Pak Mitro itu ketika masuk sana termasuk yang menjadi license-nya. Tapi di sini Ahmad Yani itu didukung oleh Pentagon untuk menyiapkan invasi ke Padang. Jadi lucu ini yang TNI-nya, ABRI-nya ini dibantu Pentagon, pemberontaknya dibantu oleh CIA gitu. Dan ini nggak saling ngobrol satu sama lain di kompartemennya ya. Jadi menurut saya ya itu juga karena hubungan personal. Jadi memang ya penting lah hubungan personal. Kalian juga tahu lah kan. Iya, semuanya personal, tapi maksudnya gini, negara kita masih bisa jalan, nggak ada perang saudara ya. Siapa bilang, karena kita udah melalui loh perang saudara. Maksudnya 65 itu kan separah itu Mas. Kalau di luar negeri itu udah jadi negara sendiri, itu ada yang pecah itu pasti. Jawa Tengah itu sendiri sama Bali. Ada yang pecah pasti itu. Kayak Balkanisasi ini kan, Soviet gitu misalnya. Kita relatif paling parah tuh Timor Leste out aja tuh gitu. Enggak, Timor Leste itu memang sejarahnya bukan bagian dari kita kan. Pernah bersatu pisah lagi gitu. Paling parah itu aja tuh yang terjadi. Ada teritori yang lepas itu kan cuma itu tuh. Dan hubungan pun baik sekarang kan? Baik, berkawan. Kayak kawan sama mantan ini loh Mas. Di Balkan tuh kondisi masih damai nggak sih? Enggak ya? Temenan sama mantan masih temenan. Masih lah, harus dong. Harus sapa-sapa rangkul-rangkulan. Masih. Ya kita kan pernah mengalami pemberontakan yang dasarnya, kalau PRRI Permesta kan dasarnya otonomi sentralisme lah, ya kan. Tapi ada juga yang mau Darul Islam kan pengen negara Islam gitu.
Ya kalau menurut saya mungkin kita salah satu apa ya, salah satu keuntungannya tuh kalau menurut saya tuh bahasa Indonesia itu. Kalau kita lihat di tempat lain yang pecah tuh mereka nggak punya bahasa persatuan seperti Indonesia. India aja sekarang masalah kan karena dia akhirnya harus mengakui beberapa bahasa nasional. Karena kalau pakai bahasa Hindi orang Madras nggak mau. Harusnya yang bikin bahasa Indonesia ini dapat hadiah Nobel. Oh harusnya. Nggak ada loh negara merdeka yang pakai punya bahasa sendiri selain gitu. Dan saya tuh sedihnya harusnya Sumpah Pemuda tuh lebih dipentingkan perayaannya dibanding misalnya 10 November gitu Kebangkitan ya. Nasional misalnya. Iya. Atau kalau 1 Juni? Ya atau 1 Juni gitu ya. Gitu. 1 Juni Pancasila kan. Ntar lagi nih. Biasanya ada kejadian tuh. Ya. Partai. Ya Pancasila ya yang menyatukan kita ya sebetulnya kan Sumpah Pemuda sama sama Pancasila lah gitu ya. Ya, itu yang ini ya. Yang Tapi penting ya. Gini Mas, kembali ke isu personal ya. Kasus Bu Mega sama Pak SBY akhirnya membuat politik Indonesia menjadi relatif lebih rumit. Artinya barang ini sampai kapanpun kalau ada di satu kolam nggak mungkin ketemu. Misalnya Mas AHY baru akhirnya bisa jadi menteri, let's say 7 bulan setelah perceraian talak 2 atau talak 3 antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Iya betul. Itu kan baru bisa nih. Kalau enggak zero sum game aja. Dan mungkin juga diangkat itu oleh Pak Jokowi itu antara lain karena bagian dari perseteruan personal mereka juga. Dia tahu ngangkat ini akan membuat makin panas. Iya, makin panas. Nah, tapi untuk orang-orang lain Mas kan dulu kan kita sering bertukar cerita dengan Opung Panda ya. Gimana Pak Surya dengan Pak Prabowo, Pak siapa lagi ya yang problem Pak Luhut dengan Pak Surya. Ini kan problem-problem lama yang relatif sistemik yang Opung Panda bilang udahlah kau lihat itu Prabowo sama Surya peluk-peluk. Udahlah percaya sama aku. Nggak mungkin barang ini bersatu. Karena mereka punya masalah naninu gitu. Sekarang menurut BHM melihat konteks sekarang relatif lebih ini nggak? Iya nggak, ya kalau saya lihat kayak Pak Bang Surya sama Prabowo ya, kan udah kelihatan Bang Surya tuh mendekat Prabowo-nya kan lewat Pak Jokowi kan. Kita butuh agen ya. Butuh messenger ya. Karena masalahnya kan Bang Surya tuh ya saya nggak tahu sekarang ya harus diupdate. Tapi kalau dulunya kan bermasalahnya nggak cuma dengan Prabowo tapi kan juga dengan Safri kan. Walaupun harus dengan catatan sekarang kan Prabowo kan ngomongnya satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Kurang ya kan. Ya, apakah itu cuma di mulut aja atau ya, dia selalu bilang saya belajar dari Pak Jokowi ini apa benar-benar dipraktekkan ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sih kalau hubungan Prabowo sama Luhut tuh ya itu kan juga ntar bersaing, jadi sebagai frenemy atau sebagai competition sih mereka udah, cuman mereka kan emang punya sejarah panjang lah bareng di Kopassus lama ya. Jadi ada apa kalau judul filmnya itu apa Band of Brothers. Ya, Band of Brothers-nya tuh memang benar-benar. Nah, kalau ini kita nggak tahu, tapi saya waktu itu tanya sama Pak Luhut, kapan ya waktu kita ketemu? Kan dia bilang 3 minggu lalu. Nah, dia kan jawabnya gampangnya, yang butuh siapa katanya. Soal yang butuh hubungan baik siapa ya. Konteksnya Prabowo dan Pak Surya. Dan Pak Surya ya kan waktu itu. Kan Pak Luhut juga menjadi siapa jembatan yang juga butuh, kan. Yang butuh siapa? Ya pasti Bang Surya kalau kan. Enggak menurut ini menurut Pak Luhut. Iya. Menurut Pak Luhut apa menurut BHM? Enggak, dia mempertanyaannya begitu, aku berasumsi aja. Itu. Bagus juga gaya jenderal nih kan. Jadi yang butuh siapa, BHM? Iya, gitu. BHM jawab dong, BHM. Ya, aku jawab yang jelas ini Bang Surya. Nah, udah gitu kan dia jawabnya. Ya udah. Jebak jenderal kan. Kan nanti kalau dikonfirmasi bukan saya yang ngomong gitu. Iya. Tapi kan Bang Surya juga orang yang udah inilah ilmunya juga udah tinggi lah. Tai Chi Master ini ya. Bisa. Saya bisa bayangin ya Bang Surya, bayangin
waktu zaman Orde Baru ini dia bisa membina hubungan baik dengan Aktivis, Mega iya. dan aktivis termasuk PRD, tapi dia juga punya hubungan baik dengan Mbak Tutut dan Cendana kan. Babang Tri. Itu juga menurut saya satu ilmu canggih lain juga. Agak juga jarang orang begini ya, PM. Iya, dia berantem sama Harmoko sebagai Menteri Penerangan, tapi dia bisa punya koran kan. Atau siapa yang kira-kira punya spek canggih kayak gini yang bisa bertahan bertahun-tahun nih? Kayak Setiawan Jodi gitu, orangnya Cendana, cuma tapi main sama Iwan Fals gitu kan? Iya. Setiawan Jodi kan juga sama aktivis-aktivis. Kita ada istilahnya dulu. Jadi ini orang-orang yang namanya tolerable dissent. Jadi pembangkang yang masih ditolerir. Gitu. Iya. Nah, pertanyaan kedua, kalau Bu Mega dan Pak Jokowi, siapa yang butuh siapa? Nah, ini kita pinjam pertanyaannya aja dulu. kan tergantung waktunya kan. Kalau sampai tanggal 20 Oktober kan Pak Jokowi masih punya legitimasi yang kuat. Tapi kan yang selalu jadi pertanyaan orang setelah 20 Oktober ini, apakah Pak Jokowi akan, kalau orang Jawa bilang, kehilangan tongkat magicnya itu, atau dia masih ada sisa-sisa dari pengaruhnya. Kan sekarang kan jualannya Pak Jokowi punya popularitas tinggi banget kan. Walaupun saya selalu mengatakan buat orang-orang yang berasumsi seperti itu, kita ingat waktu popularitas Pak Jokowi menurut jajak pendapat itu bahkan di atas 80% dan selalu di atas 70%. Ketika ditanyakan apakah sebaiknya Pak Jokowi periode ketiga, kan yang menolak yang setuju ada yang 88% bahkan ada yang. Iya, yang setuju relatif cuma sekitar 30%. Ya nggak sampai 30 bahkan ya sekitar itu. Itu kan juga menunjukkan popularitas ini juga sejauh mana gitu loh. Dan apakah popularitasnya ini bisa diwariskan kepada Gibran ya sebagai putra sulungnya. Jadi kembali ke pertanyaan Ari, Mega sama Jokowi ini yang butuh baikan siapa? Ya kalau menurut saya sih dari sampai tanggal 20 Oktober tuh posisinya kan Jokowi masih di atas itu. Tapi semakin mendekat ke tanggal 20 kan bergerak begini nih. Kecuali tiba-tiba Jokowi bisa menjadi ketua PDIP, nah itu jadi lain lagi karena powernya kan di PDIP-nya. Memungkinkan BHM melihat bagaimana hasil rakernas kemarin nuansa perlawanan. Iya, kalau saya sih di politik tuh kayaknya yang bukan tidak mungkin ya. Walaupun kalau lihat sekarang kemungkinannya sangat kecil gitu. Ya, itu kan di Golkar kan semua mungkin. Iya. Iya kan? Ya. Orang kalau kata Bang Celi itu di Golkar itu lu jalan lurus saja harus lihat spion bos ya kan. Ya. Takutnya ada yang kena selengkat kan. Ya. Kalau PD kan relatif surprise-nya kan nggak terlalu banyak kan Mas. Ya tapi kan bisa juga secara natural kan. Kan Bu Mega juga tidak mungkin selamanya kan ada di PDIP juga. Kalau tidak ada Bu Mega di PDIP, kalau kan siapa yang bisa menggantikan Bu Mega di PDIP sekarang dari semua tokoh yang ada? Siapa Mas? Ya kalau tergantung tanggalnya juga kan. Sebelum 20. Kalau iya, 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Saya kira ya pasti Pak Jokowi kan. Salah satunya yang paling kuat lah, yang paling kuat. Nah, tentu tidak satu-satunya tapi yang paling kuat. 20 Oktober. Ya, Meskipun karena Puan mungkin juga bisa calon ya Puan. Kalau Puan kan udah dikasihin ya kan sama Pak Bu Mega kan. Setelah 20 Oktober ya jalur semestinya kekuatannya menurun. Iya. Ya, tapi mungkin juga masih berimbang sama yang lain loh karena anaknya wapres dan dia punya presiden. Iya. Pak Jokowi ya. Iya, Pak Jokowi. Dan punya anaknya wapres dan dia punya presiden dalam tanda kutip ya. Dan Pak Jokowi mungkin punya silent supporter juga di PDI ya. Iya. Dan kita tahu kan bagaimana Pak Jokowi kontribusinya sangat besar terhadap kemenangan Pak Prabowo kan, yang banyak bahkan Adi Pre itu mengatakan
kemenangan Prabowo itu hadiah dari Jokowi katanya. Sebenarnya tesnya gini ya. Kalau Jokowi bikin partai baru itu dia bisa nggak mengulang suksesnya Pak SBY atau Pak Prabowo? Ya enggak kalau saya. PSI udah membuktikan ya menurutku bagaimana jualan Jokowi dari hulu ke hilir itu nggak membuat mereka bahkan lolos untuk parlemen. Karena PSI kan udah letter luck Mas, hulu hilir Mas. Apalagi nanti nggak mimpin lagi kan udah pasti iya itu. Tapi ya menurun. Iya nggak, ya makanya kalau kita pakai logika kayaknya sih setelah 20 Oktober pasti decline gitu kan ya. Tapi ya itu tadi kan, kalau tahu-tahu ada kendaraan baru lagi. Dulu kan orang berpikir, ya aku ngingetin loh, Pak Prabowo dulu, jenderal dipecat. Orang kan pikir udah selesai dong, ya kan? Udah game sampai udah pindah ke luar negeri. Balik lagi, bikin partai dalam tempo berapa tahun. Jadi partai nomor berapa gitu. Sekarang udah nomor 3. Itu jenderal yang diberhentikan ya. Apalagi dan diserang habis gitu. Apalagi mantan presiden. Nah, mantan presiden. Walaupun di sisi lain kita lihat juga ada Pak SBY yang berhasil bikin partai 7%, jadi presiden jadi partai 21%, tapi begitu nggak presiden lagi, sekarang turun ke berapa? 6%. Nah, tapi itu ya kan? bedanya Pak Jokowi dengan dua jenderal ini, Mas. Jenderal SBY dan Jenderal Prabowo. Dua-duanya masih mungkin jadi presiden. Sementara Pak Jokowi kalau bikin partai lagi nggak mungkin lagi jadi presiden. Tapi kan sekarang kan Pak SBY kan udah nggak mungkin jadi presiden kan. Tum AHY kan sekarang kan. Oh kan ada Gibran. Kan nggak punya partai. Iya juga sih. Iya, ya tapi kan ada adiknya punya PSI. Kaisang. Iya sih. Ya, artinya jalannya ada. Cuma apakah jalan itu bisa digedein atau enggak? Tapi ini artinya Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi udah menyiapkan ini kan semua kan? Iya kan? Pertama itu tadi kita udah ngomongin banyak. Apakah dia akan ambil Golkar? Kalau dia ambil Golkar harus sebelum 20 Oktober kan? Nah, apa alasannya? Kan kita butuh justifikasi untuk pengambil alihan nih, walaupun punya kekuasaan tentu ada justifikasinya gitu. Ya kan nggak mungkin lu karena gua lagi bagus-bagus aja gua mau ngambil karena gua berkuasa aja kan nggak mungkin, Mas. Iya, misalnya Aris sukses. Iya. Kutopel kau sekarang kan nggak mungkin ya, lagi sukses. Ya kan? Nggak mungkin juga gua bilang gua mau poligami karena gua punya uang aja kan nggak mungkin. tapi mesti ada dalihnya gitu, ada justifikasinya. Kira-kira untuk Jokowi di PDI dan Golkar apakah bisa menggunakan dalihnya seperti apa gitu? Prakondisi dalihnya itu gimana, Mas? Ya kalau Golkar sih nggak perlu dalih ya. Itu kalau dia bisa lakukan sebelum 20 Oktober itu ya ini maunya presiden. Ini maunya lurah kawan katanya kan. Dan presidennya banyak untuk Golkar lah. Bagaimana take over walaupun apakah setelah take over bisa dikodeta lagi nanti itu soal lain ya. Kalau PDIP mungkin salah satu cara yang dia dipakai adalah bahwa siapa sebenarnya yang membela wong cilik. Ya kan? Bansos ini kan kalau di level bawah mungkin banyak orang bawah yang mengatakan belum pernah presiden sebelumnya dapat bantuan seperti ini. Ini yang kritik-kritik bansos partai wong cilik pula kemarin. Iya. Ini dan bansos itu instrumen wong cilik ya, Mas ya? Iya, sementara yang ngeritik malahan partai wong cilik kan. Iya. Yang harusnya dan kita ingat juga dulu juga ketika SBY bagi pertama kali BLT yang paling melawan siapa? PDI. Iya ya. Iya ya. Itu instrumen wong cilik loh, bener bro. Cara iya nggak sih? Iya, normalnya begitu. Populis ya sih. Normalnya. Harusnya Golkar yang paling marah nih. Karena itu nggak teknokratis lah kurang ya kan.
Karena kalau kita lihat Argentina itu kan lucu tuh waktu Peron itu. Peron tuh kan tadinya Juan Sebastian Peron, menteri buruh apa tenaga kerja gitu ya. Juan Manfaatin bansos. Dia jadi populer gara-gara dia membela buruh dengan bansos, dengan upah minimum dan sebagainya. Sehingga dia bisa bikin Peronista itu ya partainya mong cilik. Tapi kembali ke pertanyaan Ardi, Mas. Buat kalau misalnya Golkar, kalau Golkar tuh Mas BHM bilang partai pengusaha lah itu. Sebelum 20 Oktober, setelah 20 itu mah tergantung presiden lah ya. Itu relatively lebih mudah. Dan itu kalau kemudian Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar, lalu dia memposisikan diri bisa meyakinkan Pak Prabowo, Golkar akan jadi pendukung setia Pak Prabowo, jadilah itu barang kan. Karena kan Golkar maunya jadi pendukung penguasa. Meskipun kalau Pak Jokowi yang janji ya mungkin belum tentu belum ditepati. Ya. Tapi kan nuduh Pak Jokowi. Mungkin kan dalam politik kan bisa tidak. Ya kan? Enggak hanya dalam politik, semua hal. Cuman kalau tahu Pak Prabowo kan dia pasti kalau Pak Jokowinya tidak berkhianat, dia juga akan setia lah sama. Nah, tapi pertanyaannya apa? Iya, ini adalah skenario. Gimana pun kan kalau di Jawa tuh ada istilah nggak boleh mendahului raja, Mas. Ya. Nah, ini nanti yang bakal dielu-elukan tuh namanya Raja Prabowo. Betul. Presiden Prabowo. De facto. De facto nanti. Apakah ini mendahului skenario the elected presiden atau gimana? Ya, ini kalau menurut saya yang jadi ramai itu kan sebenarnya persaingan yang lebih kencang nih daripada Prabowo dan misalnya Pak Jokowi adalah para orang-orang dekat dan pendukungnya keduanya. Iya kan? Ini kan berkompetisi mereka sebetulnya di bawah kan, karena bagi orang pendukung lama Pak Prabowo, ya orang-orang pendukung Jokowi ini kan saingan mereka untuk mendapatkan, jadi pasti mereka nggak suka. Dan orang-orang pendukung, justru orang ini kan pengen mengatakan kepada Pak Prabowo, lu memang perlu kita gitu loh. Tapi kan mereka hanya perlu, Pak Prabowo hanya perlu mereka kalau Pak Jokowinya memang punya pengaruh. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang lebih berkepentingan Pak Jokowi tetap punya pengaruh. Untuk biar mereka masih tetap mereka bisa di Prabowo. Ya bisa. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini skenario yang bagi Prabowo menguntungkan? Akan diterima gitu, akan membuat dia senang. Wah, gua senang juga kalau Jokowi pegang partai, ini kawan gua juga. Kan artinya gini, kalau teman-teman kita megang kekuasaan kan kita ikut paten juga gitu kan. Iya, dan kan CSA nih. Dan seorang presiden kan sama ketua partai kan hubungannya negosiasi. Betul. Akan bisa Pak Prabowo negosiasi sama bekas atasannya itu Pak Jokowi? Iya, gitu. Tergantung dia bisa konsolidasinya gimana kan. Iya. Sekarang kan harus diakui dia di bawah separuh kan koalisinya di parlemen. Ya. Nah, sekarang dia kan berharap sebetulnya kalau Bu Mega dengan PDIP dukung dia, itu kan dia bisa mengimbangi keperluan dia pada Pak Jokowi lebih enak posisinya. Karena itu kita bisa lihat lah kan Pak Prabowo betul-betul berusaha lah supaya terjadi hubungan bahkan sampai lewat anak dan cucu dan sebagainya ya. Tapi kan yang kita dengar, nggak tahu kalian udah dengar belum? Yang saya dengar paling nggak udah ketemu mereka ya. Siapa? Prabowo dengan Ibu Mega ya, walaupun pertemuannya tertutup. Jadi serius, Mas? Ya itu kan kita kan punya jalur informasi yang mungkin macam-macam. Yang saya tahu sih sudah pesannya udah jelas dan jelas. Salah satu pesannya adalah pokoknya kelompok Ibu Mega ini berkepentingan pengaruh Pak Jokowi di sini seminimum mungkin ya. Tapi kan kalian mungkin informasinya beda. Jujur baru denger. Mungkin Pak Prabowo udah ketemu eksponen PDI lainnya. Kita yang denger gitu. Tapi kalau ke Bu Meganya itu kan
Baru dengar kita ini. Challenging. Ya itu kita dicek sendiri lah. Kayak gitu ini kan mau ikut ini loh. Lomba benteng Takeshi ini loh. Tapi kan buat saya, itu satu pesan bahwa kalau saya sampai dengerin nih pidato pembukaan dan penutupan Raker kan, tidak ada satupun kan menyerang Prabowo. Dan nggak ada satupun state bahwa mereka oposisi atau mendukung pemerintah gitu. Gua mainin dulu kalau kata Bu Mega kan. Dan dia senang sekali kan yang terakhir. Semua kan wartawan nunggu nih, tapi gua mainin dulu. Iya. Udah ketemu ya Mas. Nggak ada nyerang gini. Yakin nggak ada nyerang Pak Prabowo. Wong bilang pemilu curang, TSM. Iya, tapi kan hanya buat nama sekali. Itu bukannya Pak Prabowo yang menang Pak Prabowo. Iya, tapi kan yang bisa melakukan itu kan bukan yang penguasa. Senang juga Pak Prabowo ya. Iya. Mungkin dia mendapatkan manfaat cuma nggak dituduh sebagai pelaku ini ya. Ya itu adalah harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi karena pendukungnya 2 kali pemilu nyerang Pak Prabowo. Coba yang diserang ya. Yang diserang tuh polisi. Polisi kan diserang habis. TNI juga. Polisi, TNI, MK. MK, terus KPU, Bawaslu. Diserang habis tapi KPK. Pak Prabowo Gerindra sama sekali nggak diserang. Nggak, jadi BHM menilai Bu Mega yang bilang pemilu curang, kecurangan TSM. Bukan diarahkan ke Prabowo. Itu bukan Pak Prabowo maksudnya. Kalau saya nggak lihat padahal ada disebut sekalipun namanya. Iya tapi kan maksud gua kan dia mengarah ke Pak Prabowo. Itu enggak. Lu setuju bahwa itu gua. aksen ininya Bu Mega tuh bukan ke Pak Prabowo. Yang bisa melakukan kecurangan kalaupun ada ya bukan Menhan kan gak ada hubungan sama KPU atau ada hubungan sama pelaksana pemilu dan TNI doang kalau paling. Enggak kan koordinatif kan bukan komando. Bukan komando, Panglima yang punya komando. Iya, Panglima komandonya di presiden. Presiden. Budget di sini tentara. Budget ya kan. Budget. Kita nggak bisa sih, Mas Ben bisa. Gitu nggak? Katros begitu udah. Budget ini kan. Tapi yang digantung sebenarnya jadi PKS ya. Apa? Ya PKS tuh kan mau masuk, udah memberi indikasi lah pengen masuk ke pemerintahan. Tapi belum dapat jawaban kan. Ya karena khawatirnya itu tadi mungkin Bu Mega main-main itu. Karena kalau PKS masuk kan ada kekhawatiran Prabowo juga pasti kalau PKS masuk PDIP akan milih jadi oposisi. Pertemuan Mega dan Prabowo kalau itu benar, itu good news buat Jokowi nggak, Mas? Atau ya sebetulnya apa sih ininya buat Jokowi? Tergantung isi pertemuannya juga sih, ya kan? Tergantung isi pertemuannya, kesepakatannya ya. Dan apakah ada kesepakatan gitu kan? Kalau yang saya dengar sih ya baru dengar aja lah. Oke itu maunya gitu wishlist-nya kan. Melihat refleksi pidato kemarin, moodnya oke apa nggak oke ke Pak Prabowo? Kalau misalnya pertemuannya kan pasti sebelum Rakernas. Kalau saya sih lihat kayaknya Bu Mega merasa ada harapan ya permintaannya. Makanya dia kan dia happy aja tuh. Nggak state oposisi ya Mas? Dia nggak state oposisi, dia juga Tapi Bu Mega kan berkali-kali kalau nggak salah 2 kali kalau ngomong, kalian siap nggak untuk tidak lagi kalau dalam berkuasa setelah nggak berkuasa lagi kan melepaskan atau melucuti kenikmatannya kurang lebih gitulah. Tapi kan dia malah cerita kan saya ini ada siapa itu aktivis lingkungan malah diadili. Ya saya telepon Menteri Hukum. Ya kan. Ya, akhirnya dihapus kan nunjukin juga power. Nggak usah takut sama polisi. Iya. Aku aja nggak takut. Iya, nggak takut. Tapi jadi BHM melihatnya ini gestur yang relatif justru malah baik ya. Pasca pertemuan Mega Prabowo kalau itu betul terjadi. Tidak ada indikasi menyiapkan diri jadi oposisi itu kalau menurut aku nggak kerasa tuh.
Mas kalau boleh tahu sumber dari mana sih Mas Mega Prabowo ini Mas? Enggak, maksudnya kasih angle aja, jangan sebut nama. Ya katanya inilah temenmu yang biasa Kita pula magang apa, yang pasti kan orang yang punya hubungan dekat dengan Ibu Mega dan punya hubungan dekat dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi Pak Prabowo. Pak Prabowo sorry. Dekat sama Bu Mega, apa dekat sama Prabowo? Yang gua kenal cuma satu, Opung Panda. Oke, berarti pertanyaan terakhir Mas. Jikalau Diko menerima permintaannya Bu Mega, Pak Prabowo, gitu. Ya kan? Apakah itu artinya Prabowo siap kehilangan Jokowi juga dan berhadapan dengan Jokowi setelah itu? Bermain dalam langgam Ibu Mega ini. Saya rasa sih kalau kita paling enggak, saya kebetulan karena bukan A0 nggak dengar sendiri dari Prabowo, jadi ini terpaksa A1 apa A2 ya dari orang-orang dekatnya ya. Kalau orang-orang dekatnya kan bilang ya kalau udah 20 Oktober Pak Jokowi itu siapa gitu loh. Kalau Bu Mega jelas dia menguasai partai yang kursinya paling banyak di DPR. Kalau Pak Jokowi siapa coba? Setelah 20 Oktober siapa Pak Jokowi? Nah, kalau Budi lebih jelas Mas. Komisaris Total Politik. Tetap parti dia, walaupun nggak punya partai. Ya. kan kalau kita dengar ya kalau Pak Jokowi sendiri bilang dia akan kembali ke Solo aja. Which is percaya? Ya kalau seberapa percaya? Ya kalau kembali ke Solonya ya mungkin aja, tapi ngapain di Solo itu soalnya. Tapi kalau kita dengar ucapan-ucapan pada publiknya Pak Prabowo kan kelihatannya Pak Prabowo berharap akan ada klub mantan presiden, jadi negarawan lah, nggak usah politik praktis lagi, ya di wongke lah dalam posisi. Nah, mungkin diundang makan malam, diminta pendapatnya. Kalau jadi ketum tuh udah pasti nggak statesman. Nah itu dia. Lebih wongke mana? Mau wongke Pak Jokowi sebagai tadi statement tapi non job, atau memberikan dorongan untuk mengambil partai? Ya, untuk memberikan energi buat Pak Jokowi. Kalau ya tergantung kan ya Bang. Kalau ternyata Prabowo ini merasa Bu Mega dan PDIP tidak akan jadi oposisi, kan keperluan dia untuk, karena partai yang lain Golkar udah bagian dari koalisi ya kan. Praktis kan tinggal PKS yang non kan. Ya, buat Pak Jokowi itu tidak lagi diperlukan untuk mengamankan parlemen kan. Pak Jokowi sekarang mungkin diperlukan hanya untuk kalau Bu Mega nggak mau jadi oposisi, kalau Bu Mega mau jadi oposisi, kan kartunya Pak Prabowo jelas. Ya udah kalau dia jadi oposisi ya udah Pak Jokowi ini kita manfaatin untuk mengimbangi PDIP, kan kira-kira gitu. Karena kan Pak Jokowi di akar rumput PDIP pasti pendukungnya cukup kuat. Mungkin di elit enggak ya, tapi di akarnya kan pasti cukup kuat. Buktinya apa? Dari pemilu kemarin kan calonnya PDIP kalah telak walaupun kursinya masih juara. Itu kan menunjukkan di akar rumput kader-kader PDIP ini dia masih milih PDIP tapi dia masih lebih milih calonnya dari Pak Jokowi kan? Betul. Iya kan? Jadi buat Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya ini kan dilemanya Ibu Mega kalau dia merasa bermusuhan dengan Jokowi. Kalau dia beroposisi dengan Prabowo, justru dia akan memperkuat posisi Pak Jokowi usai 20 Oktober. Apalagi kalau masuk Gerindra Pak Jokowi kan pindah ke Gerindra suaranya. Nah, itu mungkin lebih gampang ya. Iya. Nggak usah serumit ngambil Golkar atau ngambil PDI. Iya. Buat Pak Jokowi sendiri kalau dari saya terakhir lebih paten ngambil, misalnya kalau di Golkar kan tadi ya spesifik lah tuh punya wabil khusus.
kalau untuk misalnya skema PDI tadi BHM sebut, ada juga kemungkinan PDI bisa diambil sama Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi lebih menguntungkan mana Mas? Sebelum 20 Oktober atau setelah 20 Oktober? Karena kan gini, virus bisa masuk ke tubuh kita. Kalau kita lagi kondisi lemah nih. Artinya mendingan kita, maksudku Pak Jokowi ini dengan kekuatannya mungkin melemahi dulu PDI sehingga makin weak sehingga masuknya lebih gampang. Atau dalam kondisi, jadi Pak Jokowi virus menurut lo? Lebih ke bakteri ya. Bakteri sehat kan, seperti Yakult. Yakult, minumlah ya. Iklan lah di sini. Kalau menurut saya Pak Jokowi itu punya beberapa opsi, dan seperti biasa dia akan bikin opsinya tuh semua hidup lah ya. Kalau lihat DNA-nya Pak Jokowi itu pasti dengan Gibran tuh paling merasa nyaman di PDIP menurut saya, karena itu udah habitatnya deh. Tapi kan terhambat oleh Bu Mega dan pengurusnya. Tapi kan seperti saya bilang, sebetulnya kalau Bu Mega dengan alasan apapun tidak ada lagi di PDIP, yang bisa mengisi kekosongan di situ siapa gitu kan? Ya mungkin Puan. Tapi kan Pak Jokowi masih punya peluang yang besar. Tapi kalau Pak Jokowi udah masuk Golkar, kan peluang itu praktis hilang. Jadi dia kan harus, ini yang menyebabkan dia kalau masuk ke Golkar itu juga jadi kurang menarik, karena ya itu tadi, kalau dia masuk itu artinya dia nutup pintu terhadap PDIP. Dan kedua, di Golkar itu setelah 20 Oktober mungkin dikudeta juga gitu loh. Ya kan? Jadi nggak terlalu stabil juga. Jadi mungkin juga opsi yang ketiga, ya udah nggak apa-apa dia balik ke Solo, nggak ngapa-ngapain setelah 20 Oktober, nunggu waktu. Kan nanti ada PDIP kan kapan nih ya? Kongresnya? Iya. 2025. Iya, paling nggak sampai April nunggu. Tapi kan rekomendasi Rakernas mengamanatkan Bu Mega ketua umum lagi. Sementara Bu Mega udah kasih hint. Ya kan, aku ketua DPR. Makanya kan saya bilang kan, kata Bu Mega gini, aku ketua DPR deh. Mbak Puan ketua umum untuk betul. Setelah aku lihat, ketua DPR bisa juga nih. Sebenarnya kalau Bu Mega running kemarin ya, gue lihat Nancy Pelosi Mas. Nancy Pelosi itu terakhir jadi ketua DPR tahun 2023. Iya, tapi kan dia nggak ikut umurnya 83 Mas Nancy Pelosi. Tapi kan dia nggak ikut pemilu. Kalau Bu Mega bisa ya kan. 5 tahun lagi bisa lah ketua DPR. Ya 5 tahun lagi lah ya. Sekarang usianya berapa Bu Mega? Banyak, 70. 76 kali ya. Berapa Dinda? 7. Bu Mega coba cari dulu cepat, kasih dulu. Lu dulu mudah lah. Bokir jongkok apa duduk lu? Jongkok. Oh jongkok. Berarti PKI lu. Gampang banget PKI itu anaknya. Jongkok, duduk. 77 tambah 5 tahun berapa? Iya. Misalnya kan 5 tahun berapa? 7 tambah 5 berapa Dinda? 3. Masih muda ya. 3. 82. Masih muda ya. Bisa ketua DPR? Bisa. Lebih muda dari Nancy Pelosi. Iya. Makanya kan 83. Iya, makanya kan waktu itu mendingan Ibu Mega aja yang maju kan sebenarnya waktu itu. Iya, idenya BHM dulu Pilpres. Loh, Ibu Mega lebih tinggi kan? Kita udah pernah lihat kan? Iya. Ibu Mega nggak pernah di bawah 23 kan? 23, 26. Iya. Oke. Lebih tinggi. Lu enggak, gua lihat lu boker lu jongkok pasti PKI lu. Kalau ada pembasmian PKI itu kan jongkok. Angga kayaknya bokernya jongkok. PKI itu. Bos, ini kalau jokes ini dulu zaman Petrus atau zaman iya kan? Penumpasan G30S ini. Iya. Banyak yang orang-orang ini banyak boleh kena gorok. Ya tapi kan nggak apa-apa. Sekarang kan nyebut nggak ada stigma nyebut mau ke PKI, tapi kata ini kan BHM tadi bilangnya ini ada jokes lama. Iya kan, jokes lama ini Bos. Kalau PSI boker duduk, PKI boker itu. Dulu enak banget Bos. Jongkok. Coba lihat. PKI. Kamu PKI. Tar. Ada Bos satu Bos. Aku bokernya duduk kok, begitu diikutin masuk ke jamban duduk Bos. Di jamban duduk dia jongkok.
Bohong deh. Enti sokong enti PKI. Dar mati kan. Iya bisa jadi gak Iya makanya. nggak perlu Gua hukum pikir-pikir tadi. persidangan tuh nggak Iya, perlu. tapi sekarang kan nggak berlaku. Kalau kita lihat itu negara yang partai komunisnya paling kuat di dunia kan, udah hampir jarang yang jongkok kan. Iya, Mas. Di Tiongkok itu. Mas, bisa nggak kan berapa tahun terakhir ini kan itu kan isu PKI bangkit ini loh bos. PKI reborn bangkit. Bisa pakai ini nggak Mas? Masih pakai kategori BAM ini nggak? Iya, itu kantornya pasti ini ya Mas ya. Klosetnya nggak ada yang duduk tuh. Oke, sampai jumpa lagi itu.